Determinasi penerapan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Syamtali Ragayu yang akan dipaparkan oleh Ibu Emilda SPD. Kepada Ibu Emilda, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada hari ini kita telah diberi kesempatan untuk bisa berhadir mengikuti acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Syamtali Ragayu. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Ismadi SPDI MAP beserta wakilnya, dan yang saya hormati Ibu Dewan Guru yang sudah berhadir di tempat yang sederhana ini. Baik, tujuan saya di sini adalah untuk melakukan aksi nyata saya yang merupakan modul 1.4 tentang budaya positif yang memang saya harus mensosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya kita melihat atau harus tahu tentang tujuan pendidikan. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala produk yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pendidik, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini tugas kita sebagai guru hanya menuntun. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan kita itu sekolah yaitu sebagai lahannya, siswanya sebagai padi, dan guru sebagai pemberi pupuk, ya. Jadi di sini kalau misalnya seorang petani menanam padi di tanah yang gersang dan kering tapi tidak memberi pupuk, apakah padi bisa tumbuh dengan baik atau bisa berkembang, Bapak Ibu? Ya. Kalaupun bisa tumbuh, tapi tidak akan berbuah, tidak akan ada hasil yang seperti kita harapkan. Nah, di sini berarti juga kita harus menuntun anak-anak pada dasarnya dia sudah ada bakat masing-masing, sudah ada keinginannya masing-masing. Tinggal kita seorang guru adalah membimbing dia, ya, sehingga dia tercapai cita-citanya. Selanjutnya terkait di sini budaya positif. Kita di sekolah kita sudah tentunya ada nilai-nilai budaya positif yang sudah kita terapkan. Apa saja Bapak Ibu budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Salaman pada pagi hari. Ya, benar sekali. Ada salam, ya, ada salam waktu di pagi hari. Ada baca doa sebelum belajar. Kemudian ada lagi pembiasaan baca Yasin di hari Jumat, salat duha dan salat duhur berjamaah, ya, benar sekali. Kemudian baru-baru ini kita juga sudah melakukan suatu program yaitu sekolah bebas sampah, bebas asap. Jadi itu kebiasaan kepada anak-anak untuk menerapkan karakter supaya hidup bersih, lingkungan aman dalam belajar. Jadi di sini budaya positif di sekolah yaitu adanya nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang ke-7 segitiga restitusi. Baik, untuk poin pertama kita bahas dulu tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat
menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini Bapak Ibu ada suatu permainan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Jadi permainannya adalah permainan buka tutup. Ibu tutup kepala tangannya ya, tutup kepala ini. Jadi salah satu teman ibu harus membukanya. Jadi ibu yang mengepal tangannya. Jadi bagaimana ibu tetap menutup, kemudian yang mau membuka juga dia berusaha untuk membuka dengan memberikan iming-iming adanya dikasih uang atau dikasih apa, nanti pokoknya bagaimana teman ibu merayu ibu supaya ibu bisa membukanya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang membuka atau apakah ibu menutup selamanya atau ibu membuka? Kira-kira seperti apa? Apakah ibu membuka ketika kawan ibu ingin menyuruh membuka, apakah ibu membuka kepalanya? Iya. Iya. Ada yang tidak membuka, ada yang buka. Nah, kalau ibu tidak membuka, apa alasan ibu? Kira-kira apa alasannya? Ya, alasannya tidak ingin membuka kepala, yaitu tergantung prinsip mungkin ya. Kalau prinsip kita A, mau ada pengaruh dari manapun ya tidak akan tergoda seperti itu. Gimana sih? Ya, benar sekali ya. Berarti kalau yang tidak mau membuka kepala tangannya itu berarti posisi kontrol ada pada diri sendiri, bukan karena orang lain ya, bukan karena dipaksa, bukan karena keinginan untuk ada ini penghargaan atau apa sesuatu lain hal ya. Jadi kita punya kontrol pada diri sendiri. Demikian juga pada anak-anak kita. Selama ini kita mungkin memaksa anak-anak untuk berdisiplin, padahal yang sebenarnya adalah kontrol itu datang pada dirinya. Dia bisa memanage sendiri bahwa perilaku dia itu memang dia percaya, dia yakini, sehingga dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, selanjutnya inilah teori kontrol menurut William Lester tentang ilusi. Ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Berarti kita merasakan bahwa kita berilusi, artinya kesalahan ya. Kenapa harus kita yang mengontrol murid? Padahal bukan seperti itu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga salah. Jadi ketika kita seorang guru membuat orang lain apakah kawan atau siapa atau apakah murid kita buat dia merasa bersalah, itu bisa membuat karakter. Padahal tidak, itu tidak berlangsung lama. Itu hanya sementara ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga tidak berlangsung lama, tidak efektif. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selama ini karena kita merasa dewasa, kita sebagai orang tua memaksa anak-anak kita untuk berbuat sesuatu hal yang positif atau untuk mengikuti peraturan. Padahal si anak-anak kita itu belum mau dia melakukannya. Kenapa dia belum mau? Dia nggak nyaman dia melakukan hal tersebut. Tapi bagaimana juga caranya kita memberi arahan-arahan kepada dia sehingga muncul kesadaran sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik tersebut. Baik, sekarang kita masuk kepada disiplin. Apa sih makna disiplin? Ya. Di sini Sugeng Jodarminto dalam bukunya memberikan pengertian disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang yang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin
dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini disiplin itu yang sudah kita terapkan itu mempunyai makna bahwa kita melakukan disiplin tersebut mengikuti aturan, ya, mengikuti aturan, kita menggunakan tertib, padahal bukan seperti itu. Jadi dia disiplin itu adanya nilai-nilai nilai yang universal, nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Kita lihat makna disiplinnya sebenarnya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai ya, sebenarnya disiplin itu adalah datangnya dari diri sendiri, bukan karena kita merasa udah dipaksa oleh sebuah peraturan. Nah, siapapun yang memang merasa terpaksa maka tidak nyaman melakukannya. Ya kan seperti itu Bapak Ibu. Ya, tentunya kita tidak nyaman kalau sudah berbicara dengan disiplin. Seperti halnya kita ada ke suatu tempat, katakanlah ke kantor bank misalnya. Wali-wali ini karena kita pernah suasana COVID disuruh pakai masker. Apakah kita nyaman menggunakan masker? Bagaimana Pak Ibu? Nyaman menggunakan masker? Awalnya sih tidak nyaman. Oh iya, Akhirnya sudah benar sekali ya. Kita memakai masker pertama kali tidak nyaman ya. Cuma kita mengikuti ya, mengikuti aturan orang. Nah, di sini nanti ada nilai yang kita hargai. Sebenarnya kita pakai masker itu untuk apa? Kita yakini bahwa adanya yang kita percaya bahwa memakai masker itu adalah berhubungan dengan menjaga kesehatan. Kalau kita pakai masker, kita menjalan raya bebas polusi udara ya. Demikian juga dengan orang yang bawa kereta, ada pakai helm. Itu apa sih kita pakai helm? Ya aman, ya kita waktu keselamatan ya, demi keselamatan. Berarti di situ ada nilai-nilai yang didapatkan, yaitu nilai keselamatan. Nah, nilai keselamatan tersebut merupakan nilai-nilai dari kebajikan universal yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang dapat kita lihat, yaitu adanya nilai yang pertama sekali beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya ini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi ada dua, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu kita lakukan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau supaya kita tidak mendapat hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tentunya kita diberi sanksi oleh pembuat peraturan, ya seperti itu. Kemudian juga untuk mendapatkan kenalan dari orang lain. Misalnya orang lain itu ada menginginkan sesuatu, kamu harus lakukan seperti ini biar saya kasih jabatan kamu saya tingkatkan, saya promosi jabatan kamu. Misalnya seperti itu kalau di kantor ya. Jadi itu merupakan motivasi eksternal. Jadi motivasi datang dari luar, bukan dari dalam hati kita sendiri. Nah, selanjutnya motivasi internal. Motivasi internal itu adalah sesuatu yang kita lakukan sendiri, kita menghargai diri sendiri. Kita percaya bahwa sesuatu yang kita lakukan itu ada nilai tersendiri. Jadi kita melakukannya dengan ikhlas hati, seperti itu. Selanjutnya terkait dihukum oleh penghargaan. Nah, kalau kita beriming-iming mau memberikan penghargaan untuk seseorang yang sudah mengikuti aturan tertentu atau mengikuti atau sudah menjalankan disiplin. Jadi di sini penghargaan itu dapat menurunkan kualitas, tidak bertahan, ya tidak bertahan jangka panjang. Artinya apa? Ketika ada peraturan, ketika orang misalnya kepala sekolah kita atau kepala
lagi mengatakan bahwa kita ini diberi promosi jabatan atau tingkat, maka kita akan tidak melakukan lagi. Jadi itu hal seperti itu hanya bersifat sementara. Kemudian penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Contohnya siswa di kelas, ya. Ketika kita beri penghargaan kepada siswa, siswa kita antusias mengerjakan tugas yang kita berikan. Tetapi ada kadang barangkali waktu tertentu kita tidak lagi memberikan penghargaan kepada si anak itu, maka si anak itu akan patah semangatnya, dia tidak melakukan lagi. Karena itu pernah kita alami, ya, mungkin kita satu guru kita bisa melihat bermacam-macam karakter siswa kita. Jadi kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, ya. Jadi motivasi dari dalam itu berkurang, tidak ada minat dari diri sendiri. Kecuali kalau sudah ada iming-iming sesuatu dari orang pembuat peraturan, lalu kita melakukannya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian bentuk program kebajikan, apresiasi. Nah, di sini tentunya kita dalam mengajar di kelas, kalau misalnya ada siswa-siswa kita yang adanya suatu tingkah laku yang patut dihargai, jadi dalam memberikan apresiasi, pengakuan, pentingnya dalam hal bahwa beri pengakuan secara khusus. Kalau kita menghargai seseorang itu secara khusus, jangan di dalam forum. Ya. Selanjutnya kita beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid dengan dia. Jadi jangan kita menyalahkan murid atau jangan kita menghukum murid. Oh, kamu malas, kamu tidur, itu si A sudah berani, dia sudah mau mengerjakan tugasnya, kenapa kamu tidak mau mengerjakan tugas? Pokoknya kita menyalahkan murid. Sebenarnya seperti itu tidak boleh, ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi konsisten itu artinya terus menerus kita lakukan. Ketika dia ada perubahan, jadi pengakuan yang kita berikan itu secara konsisten, tidak hanya waktu tertentu saja. Kemudian fokus pada proses. Di saat kita mengajar pada di dalam kelas, kita melihat aktivitas murid kita di saat proses yang mana dia yang sudah dia tunjukkan. Jadi kita tetap memberi apresiasi kepada dia, tapi tidak di dalam forum, boleh secara pribadi, ya, seperti tadi yang saya bilang. Lanjut, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebaikan. Misalnya seperti ada pembuka, kemarin saya perhatikan. Saya kita seorang guru memperhatikan murid kita. Kemarin saya perhatikan. Jadi nilai kebaikannya di situ adalah adanya rasa empati. Ya, ketika kita memperhatikan murid kita, jadi kita ada nilai kebaikan di situ, rasa empati besar sekali, ya. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada di kelas kita yang mungkin dia kadang lagi sakit atau kadang dia keadaan bajunya mungkin yang lagi sobek atau kotor. Jadi kita datang murid itu, kita lihat dia katakan, oh itu namanya berupa empati. Kita merasa kasihan terhadap anak-anak murid kita. Selanjutnya saya menghargai. Nilai kebajikan di dalamnya adalah kepedulianmu. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, misalnya ketika kita memberi siswa kelompok belajar, jadi ada siswa yang membantu temannya dalam kelompok. Jadi di situ ada nilai kepedulian. Tidak hanya dia, oh saya tidak bisa sendiri, saya tidak mau jadi kawan, takut nanti kalau saya jadi kawan, kalau saya bisa, nanti nilainya banyak kawan dengan saya. Nah, jadi tidak seperti itu sebenarnya penilaiannya. Nah, kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Nah, ketika anak-anak mengumpulkan tugas di kelas, kita bertugas tapi dikumpulkan, tidak dia bermain-main, itu kita harus memberi semacam ucapan terima kasih kepada siswa kita. Terima kasih Kak, kamu sudah mengumpul tugas kamu tepat waktu. Jadi berupa kalimat saja anak-anak sudah merasa bahagia sehingga dia besoknya
mau mengerjakannya lagi karena dia sudah senang hatinya. Jadi seperti itu kan. Mungkin di antara kita sudah ada yang melakukan seperti itu. Selanjutnya di sini ada tindakan buruk yang termasuk tindakan buruk itu termasuk kemana? Apakah hukuman atau konsekuensi? Ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kira-kira Ibu bisa jelaskan? Ada yang tahu nggak apa itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Ada beda nggak hukuman dengan konsekuensi? Gimana Ibu? Ada perbedaannya? Tentunya ada ya. Ada perbedaan. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba perlakuan kita terhadap murid secara tiba-tiba. Misalnya kita melihat si anak lagi bertengkar atau lagi main jambak-jambak, kita datangi dia, langsung kita tempelin dia, ataupun misalnya kita langsung bilang kurang ajar begini itu, seperti itu merupakan hukuman dia. Sementara kalau konsekuensi ada suatu pelanggaran yang kita sudah buat bersama siswa. Jadi kalau kamu tidak mengumpulkan tugas berarti kamu siap nggak mendapat nilai baik, berarti nilai kamu di bawah lintas, seperti itu. Itu namanya konsekuensi. Artinya siswa tahu apa sanksi yang dia terima kalau dia tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi seperti itu. Nah di sini coba kita baca tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu berupa hukuman atau konsekuensi. Kita lihat di sini hukuman, itu hukuman. Kalau yang seperti itu tindakan guru seperti itu hukuman, karena kita tidak membuat peraturan seperti itu, kita hanya asal aja mengatakan kepada anak ketika dia terlambat kamu harus seperti ini atau kamu harus keliling lingkungan sekolah, itu merupakan hukuman karena perlakuan yang tiba-tiba. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga demikian hukuman ya. Tanpa anak-anak itu tahu ini kira-kira kalau saya terlambat, tanpa dia paham apa dia ngerti, maka kita udah bilang kamu terlambat ya, ayo lari di lingkungan lapangan memutar beberapa kali misalnya. Selanjutnya juga murid diminta untuk doa. Biasanya mungkin guru orang ada seperti itu kan, ketika anak melakukan kesalahan, ayo doa kamu 15 kali, 20 kali, kadang-kadang anak belum makan, ya, udah dicoba. Itu merupakan sebuah hukuman ya. Kemudian selanjutnya contoh dari membagikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau dengan kata-kata menggantikan, berarti di situ adanya konsekuensi. Jika ada teman merobek buku kawannya misalnya, berarti konsekuensinya apa? Kamu harus membayarnya, harus mengganti buku dia. Seperti itu, ya itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berarti ini perbuatan yang tidak disengaja, tersenggol. Tapi di situ ada konsekuensinya walaupun dia sengaja. Tetap dia membersihkan atau menggantikan ya. Selanjutnya ada murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kita seperti kita mungkin kita sudah seragamkan bahwa sepatu anak-anak kita itu harus warna hitam. Ketika dia tidak warna hitam, misalnya kita ambil sepatunya misalnya di orang tua baru boleh kita kasih kembali sepatunya. Seperti itu merupakan hukuman juga ya. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran dijawabkan. Itu seperti itu merupakan konsekuensi karena sudah ada kesepakatan sebelumnya sehingga dia sudah terlambat, berarti dia tahu sendiri saya bersalah itu. Saya harus berlari atau mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Oke, bagus. Nah, di sini seperti tadi yang saya tanyakan, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya, membuat anak-anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi ketika anak-anak mengetahui kita menghukum
kemudian dia menempel nih, membekas di hati dia. Ini ibu tuh pernah menghukum saya. Pokoknya ketika dia udah SMA, pasti dia masih teringat perilaku gurunya di waktu SMP dan waktu SD. Bahkan kita sendiri juga demikian, pernah merasakan misalnya ada guru yang menghukum kita, jadi kita sampai sekarang masih teringat, masih membekas di hati kita ya. Jadi itu hukuman. Namun kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi sudah kita sepakati bersama. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, dia tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena memang dia sudah tahu peraturannya, sudah tahu konsekuensinya, jadi dia marahnya sebentar saja. Baik, kita lanjutkan saja. Sekarang kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini restitusi itu semacam karakter ya, mau jadi apa kita. Ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi misalnya siswa kita ada berbuat salah, bukan dia mau menebus kesalahan tersebut, tapi dia belajar dari kesalahan tersebut, bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Jadi memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Kita nggak memaksa, tapi kita sama-sama anak mencari solusi. Jadi restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Berarti kita masing-masing pribadi punya restitusi diri. Berarti diri kita sendiri yang menyelesaikan permasalahan kita. Kemudian fokus pada solusi. Jadi solusinya apa? Setelah kita mengetahui atau kenapa dia berbuat salah, seperti itu, jadi kita akan memperoleh solusi yang baik dikerjakan oleh anak-anak kita. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak lagi berbuat kesalahan, dia sudah mulai menyadari tindakannya yang salah. Selanjutnya di sini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentunya untuk keselamatan, biar walaupun kita kecelakaan, jadi kalau kita diambil. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu waktu itu kita juga tujuannya adalah hidup sehat. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Supaya apa? Supaya kita tidak tertinggal materi-materi yang akan diberikan oleh siswa kita. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau nilai keyakinan yang untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berarti artinya kita ini punya keyakinan, bukan karena suatu peraturan, bukan karena kita mengikuti peraturan, tapi peraturan tersebut kita jadikan suatu keyakinan. Selanjutnya untuk Bapak Ibu, tentunya di tahun lalu pernah membuat keyakinan kelas. Jadi setiap tahun ataupun setiap 6 bulan sekali mungkin kita evaluasi kembali keyakinan kelas kita. Kita boleh membuat lagi bersama anak-anak kita di dalam kelas ya, terkait keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, jadi lebih dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berarti kalimat-kalimatnya itu positif ya. Keyakinan kelas hendaknya sebaiknya dilakukan dengan warga kelas ya, sehingga kita dalam pendapat siswa itu kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan luar pendapat.
Kemudian kita juga meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tergantung apakah masih layak kita pakai keyakinan kelas tersebut atau tidak. Kalau misalnya tidak, patut kita berdiskusi kembali dengan siswa-siswa kita di dalam kelas. Jadi di sini tadi kan muncul kita membuat keyakinan kelas, ada muncul peraturan. Jadi misalnya ada anak-anak mengatakan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai dari peraturan tersebut itu nilai keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinannya nilainya menghormati. Dan hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran juga merupakan komitmen ya, menghormati juga atas peraturan yang ada. Dan dilarang melakukan kekerasan itu nilai keyakinannya yaitu sebagai keselamatan ya, menghormati orang lain. Kemudian bergantian dilarang menggunakan narkoba. Kalau dilarang menggunakan narkoba berarti nilai keyakinannya yaitu tertuju pada nilai kesehatan. Bergantilah atau menunggu giliran itu juga nilai keyakinannya menghormati orang lain atau bersabar. Karena kita orang adik kita main aja ngeles ke depan kan, padahal antrian. Jadi seperti itu. Juga seperti gunakan masker, juga nilainya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari-lari di lingkungan sekolah, takutnya nanti kesenggol jatuh. Jadi itu juga merupakan nilai keyakinannya itu keselamatan dan keamanan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Semua manusia setiap manusia itu punya kebutuhannya ya, kebutuhan dasarnya. Ada 5 macam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya. Bertahan hidup artinya apa? Kita itu berhubungan dengan jasmani kita, ya, psikologi kita. Kita harus ada makan, ya, harus ada pakaian, harus ada tempat tinggal, tempat tidur yang nyaman. Jadi itu merupakan sesuatu kebutuhan bertahan hidup. Ya. Jadi demikian juga dengan siswa. Kalau siswanya lapar, bagaimana dia belajar di kelas? Tentunya dia harus makan dulu, harus dia siap untuk belajar, jangan kelaparan. Seperti itu. Kemudian ada kebutuhan lagi yaitu kasih sayang yang bisa diterima. Jadi anak-anak kita itu menginginkan perhatian kita, perhatian gurunya, ya. Itu berhubungan dengan kalau dalam keluarga di rumah dengan ibunya, kalau di sekolah dengan gurunya ataupun dengan teman-teman. Jadi siswa-siswa kita itu membutuhkan rasa kasih sayang dari kita, rasa perhatian, ya. Misalnya ada anak kita melihat lagi duduk dia termenung, kita datangi dia, nak kenapa termenung? Dia tak coba kamu berhasil. Padahal kan di situnya kan lagi lagi bersedih atau lagi ada masalah. Jadi disinilah tugas kita guru memberi perhatian yang lebih kepada siswa kita. Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Semua anak-anak kita butuh kesenangan di kelas. Bagaimana kesenangan tersebut? Kebutuhannya dia menyediakan tantangan bermain, ya, bermain juga dengan bersama. Jadi anak-anak itu senangnya bermain. Ketika kita masuk kelas, asiknya main kertas itu yang dibuat seperti bola kan ada. Dia main bola itu kan kesenangan dia. Cuma dari situ kita mengarahkan. Ketika anak-anak senang bermain, kita kaitkan permainan apa yang dia suka. Kita kaitkan dengan materi pembelajaran kita. Kemudian kebebasan. Anak-anak itu suka bebas. Ketika kita dalam kelas, ada anak-anak yang keluar. Kenapa dia keluar? Dia ingin bebas. Dia nggak mau diatur. Seperti itu. Jadi karena dia ingin kebebasan, jadi di sini kita harus menyediakan kesempatan untuk dia, memberi ruang untuk dia untuk menjadi diri sendiri. Artinya apa? Ketika dia ingin bebas, bebasnya dalam hal kita tetap mengontrol dia, tetap maksudnya mengarahkan. Dia bebasnya mau, misalnya belajarnya, kalau saya mau belajar berkelompok di luar, boleh berkelompok di luar, tapi dengan cara
misalnya berbentuk segitiga, segi empat. Jadi anak-anak sambil berkeliling, dia itu kan merasa bebas, terserah dia mau berkeliling ke tempat mana, tapi yang jelas di lingkungan sekolah kita, tidak boleh keluar sekolah ya. Jadi itu merupakan suatu kebebasan yang memang dibutuhkan oleh siswa kita. Selanjutnya penguasaan. Jadi kebutuhan dasar itu ada penguasaan. Penguasaan apa artinya? Berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk dihargai, diakui karena prestasinya, karena dia merasa kuat, mampu bekerja dalam membuat pilihan positif. Jadi kita tahu, kita harus pahami bahwa siswa kita itu butuh pengakuan dari kita bahwa itu dia bisa, dia pandai, ataupun dia ada kelebihannya. Apakah kelebihan dia di bidang olahraga, atau kelebihan dia di bidang bernyanyi atau suaranya merdu. Jadi seperti itu. Ketika anak-anak yang misalnya pintar bernyanyi, suaranya merdu, kita suruh dia ke depan. Pertama kita suruh nyanyi dulu apa yang dia sukai, kemudian baru kita kaitkan dengan materi pembelajaran kita. Misalnya kita kasih berupa kalimat-kalimat yang berhubungan dengan materi kita suruh buat sebuah kalimat untuk yang dia demikian seperti itu karena dia suka menyanyi. Jadi ini berhubungan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Disinilah kita melihat keberagaman siswa kita, bahwa murid-murid kita itu beda-beda bakatnya, beda-beda minatnya, dan beda-beda gaya belajarnya. Ada dia yang senang membaca saja, ada yang dia senang menulis saja, ada yang senang dia sambil lari-lari, ada yang dia senang lagi bernyanyi. Makanya kita selaku guru di awal-awal pembelajaran kita harus membuat suatu asesmen non-kognitif, yaitu kita menanyakan semua tentang dirinya, apa yang dia sukai, ya, apa yang dia minat, bagaimana gaya belajar yang dia minat. Setelah kita seorang guru memberi pelajaran tugas seperti apa bentuknya, jadi kita harus tahu dulu, sehingga kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin kemampuannya rendah, kita samakan soalnya. Soal yang kita kasih tugas ke dia, misalnya ada 5 soal, kita kasih 30 siswa kita itu 30-nya sama bentuknya, padahal tidak seperti itu. Kita harus mengidentifikasi dulu siswa-siswa yang mana siswa yang dia sudah pandai menghitung, ataupun yang mana siswa-siswa yang sudah mulai mampu mempelajari materi yang kita berikan, mampu yang menghafal dirinya, seperti misalnya mampu ibu apa yang diterima begitu. Dia sudah paham dengan itu, tapi kita sesuaikan tugas yang kita berikan ke anak tersebut. Jadi itulah namanya pembelajaran berdiferensiasi, karena menurut kita unik ya, beragam. Baik, selanjutnya tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini kita tahu bersama ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini kita bisa melihat pernyataan-pernyataannya. Misalnya seorang guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu merupakan seorang guru itu posisinya yaitu pada pembuat orang merasa bersalah. Karena kita sudah bilang kepada dia kecewa, ya. Kita kecewa terhadap dia, tapi dia merasa, iya saya bersalah sehingga yang saya itu kecewa besar. Kita itu posisi kontrol kita di pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah belajar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Kita hukum anak tersebut bahwa yang dia lakukan itu salah, tidak benar. Jadi posisi kita di situ adalah sebagai penghukum. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisi kita sebagai pemantau. Ketika kita melihat anak-anak kita yang sudah pandai, sudah memahami materi yang kita berikan, kita memberi reward kepada dia. Jadi siapa posisi A, sudah kita beri bintang 1, posisi B bintang 3. Itu namanya posisi kita sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, disinilah yang dikatakan posisi guru sebagai manajer. Ketika kita menanyakan kepada siswa tersebut, kita
dari kita perintah tersebut, tapi dia menyadari sendiri bahwa ini ada suatu permasalahan yang harus dia selesaikan. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai manajer, ya. Jadi kita ini mengajak siswa kita mencari solusi secara bersama-sama. Nah, selain itu yang lebih baik lagi bahwa kita posisi di manajer, kita terapkan kepada siswa kita itu lebih baik manajer diri. Artinya siswa sudah mengetahui, sudah memahami posisi dia itu sebagai manajer diri sendiri, yang manajer diri sendiri, sehingga akan mudah dia dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, ya, posisi yang terbaik adalah yaitu di posisi manajer. Sebenarnya itu yang paling efektif. Kita itu tidak boleh menjadi sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman masih sebagai teman, tapi sebagai pemantau. Cuman dari kesemuanya itu yang harus kita rubah sedikit demi sedikit, yaitu membuat orang merasa bersalah dan berhukum. Nah, di antara tiga lagi, teman, posisi sebagai teman, sebagai pemantau, itu akan terwujud ketiga-tiganya, sehingga hal terakhir posisi kita yaitu sebagai manajer, karena sudah ada itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Baik, kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah di mana siswa-siswa kita ada permasalahan dengan teman-temannya, kita melakukan penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Adapun langkah dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan langkah segitiga restitusi yang pertama sekali yaitu menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan identitas? Yaitu dengan cara kita mengatakan kepada siswa kita bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian bukan kamu satu-satunya orang yang melakukan itu. Jadi itu menstabilkan. Kita stabilkan dulu emosi siswa. Ketika siswa lagi berantem atau lagi saling mengejek, kan? Jadi kita panggil dia, kita validasi dulu. Ya. Kita stabilkan dulu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Jadi pada saat kita validasi tindakan yang salah, langkah yang kita lakukan adalah kita mengatakan kepada siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita bilang ke dia, ibu tahu, kamu pasti ada alasannya dalam mengajarkan, dalam melakukan hal tersebut, ataupun kenapa kamu mau mengambil buku dia atau mau coret-coret buku si A, kenapa? Jadi ibu tahu pasti kamu dengan alasan kesenangan ingin bercanda dan seperti itu, ya. Kemudian setelah kita melakukan seperti itu, kita tanyakan lagi apa kita bilang lagi bahwa adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu. Jadi kita tanyakan kembali kepada siswa. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, kita tanyakan kembali kepada siswa tersebut, siswa yang ada masalah. Jadi kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalnya anak-anak sudah mengatakan seperti ini, ya Bu, salah satu keyakinan kelas saya yaitu saling menghargai dan menghormati sesama teman. Dari situ kita bisa bertanya kembali kepada siswa kita, apakah kamu sudah menerapkan keyakinan kelas tersebut, apa yang sudah kamu kerjakan dari keyakinan tersebut, dan bagaimana caranya ke depan, apakah kamu mau seperti apa. Jadi anak-anak menjawab sendiri dia, sehingga dia mengatakan, saya minta maaf Bu, saya akan tidak mengulanginya lagi ke depan, dan alhamdulillah saya ingin berbaikan lagi dengan dia. Jadi seperti itu, kira-kira seperti itu, ya. Baik, di sini ada contohnya, ya, contoh dalam penerapan segitiga praktek restitusinya, ya. Jadi di sini Ibu bisa melihat
terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif dan harapan saya agar ilmu yang sedikit ini bisa Ibu terapkan di sekolah yang kita cintai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Ibu Imelda. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan materi tentang budaya positif dari Ibu Imelda. Nah, sekarang ada tidak dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya ataupun yang ingin memberikan tanggapan kepada Ibu Imelda? Silakan Ibu. Tanggapan Atau ada pertanyaan? Atau Oke, baik. Kalau seperti itu, nah dari saya sendiri ada pertanyaan Ibu. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi itu terkait di materi segitiga restitusi. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya apakah semua guru perlu melakukan segitiga restitusi ini terhadap siswa atau tidak? Terima kasih. baik, pertanyaannya, apakah semua guru harus melakukan segitiga restitusi tersebut bila terjadi masalah dengan siswanya ya? Baik, kita jawab. Sebenarnya seperti ini, Pak. Kalau dalam kelas situasinya siswanya melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya bermasalah dengan temannya, maka kita guru mapel yang ada di dalam kelas mungkin tidak di saat itu kita menegurnya, tetapi setelah kita keluar jam pelajaran baru kita panggil dia di kantor di tempat khusus misalnya seperti kita duduk ini, kita panggil dia, kita tanyakan atau kita lakukan langkah-langkah dari segitiga restitusi tersebut. Kemudian kalau misalnya terkait tadi apakah semuanya, kita bilang iya semuanya, cuma kan tidak semuanya siswa melakukan hal tersebut. Jadi kadang dari kelas 1 sampai kelas 3 kan tidak ada semua lokal bermasalah di dalam kelas ya kan. Jadi yang kalau bermasalah di dalam kelas tetap guru mapelnya dulu yang menindak lanjuti ya. Selanjutnya ketika misalnya tidak tuntas masalahnya, maka boleh kita berikan kepada ibu yang konseling berikan. Jadi seperti itu ya. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Oke, terima kasih karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat? Sehat. Terima kasih. Nah, Ibu mau menyampaikan kepada kalian hari ini kita mau membuat keyakinan kelas kita. Tentunya keyakinan kelas di tahun yang lalu kalian kan di kelas 2. Nah, di kelas 1 sudah pernah membuat keyakinan kelas. Nah, untuk karena kita sudah kelas 2, jadi tentunya ada perubahan-perubahan. Jadi kita membuat keyakinan kelas yang baru ya. Nah, tentunya kalian mau tahu bagaimana sih keyakinan kelas kita yang mau kita ubah. Nah, sekarang Ibu bertanya sama kalian ya. Seperti apakah kelas yang kalian impikan? Silakan dijawab. Siapa aja boleh? Seperti apa kelas yang kalian impikan? Apa? Yang besar apa? Tidak banyak bicara aja. Tidak banyak berbicara. Ada lagi? Bersih. Oke. Ada lagi? Ya, hal-hal yang positif. Iya, kelas sehat. Siapa yang sehat? Kelasnya atau kaliannya? Ya, dua-duanya harus sehat. Ya, sehat kalian tentunya kelasnya juga aman. Oke, baik. Jadi sekarang tindakan apa yang kalian harus lakukan untuk mewujudkan impian kelas kalian? Ya. Oke. Sekarang kita Ibu ini bagikan kelas ini. Nanti kalian tulis di sini tadi apa saja yang mau kalian lakukan untuk mewujudkan kelas impian kalian ya. Banyak-banyaknya ya. Tulis di bagian atas ya, jangan yang Oke. Sudah yang bersiap? Boleh tiga poin ya. Boleh lebih dari 3. Nanti kita kelompokkan ke depan ya. Kalau sudah siap menulis, silakan mengumpulkan ke depan. Kita tempel ke papan tulis hasil tadi ya, tulisan di kertas sepertinya. Cetak semuanya namun Adrian, kamu satu-satu terus. Cepat. Tempel ya, tempel di sini ya. Tempel berarti aja. Pak
kebersihan kelas. Yang keempat, mengukur tugas tepat waktu atau tanggung jawab ya. Ini ada tanggung jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairanita. Saya guru SMP Negeri 1 Syamtal Rabayu, rekan sejawat dari Ibu Emilda. Alhamdulillah, kami sudah mendengarkan paparan materi dari Ibu Emilda, yaitu sosialisasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Setelah mendengarkan sosialisasi tersebut, alhamdulillah di sekolah kami sudah menerapkan beberapa budaya positif. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Emilda karena sudah menggerakkan dan mengajak kami untuk berkolaborasi bersama guna halnya untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Natasha, kelas 81. Saya merasa senang dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas karena suasana kelas sekarang sudah aman dan nyaman berkat dari keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Terima kasih kepada ibu yang sudah membimbing kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa, saya senang karena tidak ada lagi masalah antara kami berdua dan kami sudah saling menghormati dan menghargai antara sesama, dan sekarang kami sudah berteman baik lagi seperti semula. Saya Pika, saya sepakat untuk tidak ada lagi permasalahan di antara kami lagi dan kami saling menghargai dan menghormati di antara satu sama lain.